pagi saya bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat melihat live daripada IFC. Saya percaya setiap kita yang hadir, setiap kita yang melihat live pada pagi hari ini, kita ingin menerima kekuatan daripada Tuhan. Kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita ingin bersemuka dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu untuk melihat lawatan Tuhan. Dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di luar bandar, dimana-mana pun kita yang melihat live pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan akan melawat. Mungkin kita ada merasa kelemahan tubuh badan, sakit penyakit, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan, minta pengampunan di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya ya Bapa. Suara kita di hadapan
Yes Lord, yes Lord, yes Lord, kami percaya kemuliaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu diturunkan ya Tuhan, bagi yang berada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja ya Bapa. Tangan-Mu turut bekerja melawat setiap kami ya Tuhan. Yes Lord, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami agar Roh Kudus masuk Tuhan. Roh Kudus yang bekerja ya Tuhan. Bukan hanya di atas, tetapi Roh Kudus akan bekerja di dalam pribadi kami ya Tuhan. Sehingga mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Yes Lord. Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
darahnya domba-Mu ya Tuhan, kami ditebus Tuhan. Semua besar pengampunan ya Tuhan. Yes Lord. Mari kita terus tetap berdiam di hadapan Raja kita. Terus tetap fokus hanya kepada Tuhan. Fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita. Kita bawa iman kita ke dalam tangan Tuhan. Bawa iman kita di dalam pengharapan kita, di dalam kita mengandalkan Tuhan, di dalam kita berjalan, di dalam hari-hari
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku
Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa ya Tuhan. Di dalam minggu-minggu yang lalu Tuhan, kami percaya penyertaan Kau Tuhan. Kami di dalam lindungan Kau, kami di dalam naungan Kau Tuhan. Kami mengenal hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa iman kami Tuhan. Iman kami yang kecil seperti biji sesawi kepada Kau Tuhan. Kami datang membawa harapan kami. Kami percaya walaupun kami tidak menerima perasaan ini, walaupun kami tidak melihat saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang indah Tuhan. Haleluya Tuhan. Waktu-waktu Tuhan adalah waktu yang terindah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami kembalikan puji syukur hormat kami hanya di dalam, di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama di dalam live streaming ini. Untuk hari ini kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang telah menyertai semua kami, yang telah menyediakan hati pribadi kami untuk datang di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang akan dikongsikan untuk hari ini. Sebelum saya mulakan perkongsian ini, mari saya bawa kita di dalam doa. Oke, mari kita semua sama berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, yang berkuasa, yang ditinggikan, mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di atas segala-galanya. Bapa, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu ya Tuhan untuk hari ini Tuhan, karena kami ingin bersatu di dalam nama-Mu ya Tuhan, baik pun di mana anak-anak-Mu berada ya Tuhan, baik pun yang mendengar live streaming ini, baik pun di rumah, baik pun di mana-mana pun kami berada ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan datang turun atas semua kami ya Tuhan. Dan juga hari ini juga ya Tuhan, kami serahkan apapun aktiviti kami Tuhan, apapun yang kami kongsikan hari ini Tuhan, agar setiap yang mendengarnya akan diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan, turunkan kuasa hadirat-Mu ya Tuhan, dan hikmat kebijaksanaan untuk kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan sebelum kami mendengar perkongsian ini ya Bapa. Bapa di syurga, kami serahkan Tuhan, karena Engkau telah mengatakan di mana 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap perkara doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang ada mendengar, baik pun melihat streaming ini ya Tuhan, semuanya diberkati, dilindungi, dibungkusi dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Akan percaya hadirat Tuhan hadir di mana-mana pun kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami istiharkan kerajaan surga turun atas kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi saya sangat bersyukur lalu terus berterima kasih karena Tuhan yang telah memberi peluang untuk saya berkongsikan firman-Nya untuk hari ini. Oke, tema saya untuk hari ini ialah kuasa pengampunan. Oke, kita Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Oke, mari kita sama membacanya dan merenungkan firman ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu
kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang akan saya kongsikan, karena Tuhan telah mengatakan di dalam firman-Nya, Kolose 3 ayat 12 hingga 16 ini, yang telah mengajar kita supaya kita mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran di dalam kita bergaul dengan sesiapapun yang berdekatan dengan kita. Oke. Saya akan mengulas di dalam firman ini sebab kita memang sudah berdosa dari permulaan dunia ini. Jadi dosa itu masuk melalui satu orang, tetapi oleh kerana kasih anugerah Tuhan dan kita telah beroleh pengampunan, yaitu Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib dan untuk menebus dosa kita semua. Oke, kita melihat betapa baiknya Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang hidup, yang telah berkorban nyawa untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Baik pun dosa kecil, baik pun dosa besar, kita sangat bertuah, kita sangat beruntung kerana Allah yang kita sembah, Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita supaya kita menjadi kudus di mata Tuhan dan juga kita layak untuk masuk dalam pemerintahan kerajaan surga. Oke, amin semua. Oke, saya akan terangkan tentang pengampunan. Oke, pengampunan itu adalah satu sifat darinya yang datang dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri memang telah mengampuni kita. Oke. Dan juga Tuhan kita ini terlebih dahulu sudah sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Walaupun kita telah berbuat dosa setiap hari, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan bagi semua kita, maka kita yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oke, Tuhan kita sangat baik. Amin. Haleluya. Oke, kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 7. Oke, Tuhan telah mengatakan, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke. Dan kita telah ditebus oleh kasih karunia darah Tuhan Yesus. Oke, kita melihat juga di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, Tuhan sendiri telah menyatakan darahnya telah dimeteraikan, telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, baik pun dosa kecil, baik pun dosa besar, kita telah diampuni apabila kita sudah mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, sebab pengampunan itu adalah wajib bagi kita semua apabila kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah terhadap kita, maka Tuhan sendiri juga tidak akan mengampuni kita. Oke, ingat saudara-saudariku, sebab Tuhan sendiri yang telah mengatakan bagi kita. Mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 15. Oke, karena jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga di surga pun tidak mengampuni. Oke, kita ulang lagi.
Karena jikalau kamu mengampuni orang, Bapakmu yang di surga pun mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu tidak juga mengampuni kesalahanmu. Oke, Bapa kita, Tuhan Yesus sangat adil dan saksama bagi kita. Karena apabila kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Oke, saya ingin jelaskan di sini mengapa kita harus mengampuni. Ini yang sangat penting dalam hidup kita, karena tanpa kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Ingat saudara-saudariku, karena kita ini adalah bait Allah Tuhan. Ya, kita harus kudus di mata Tuhan. Kita harus sempurna, kita harus sudah dibereskan, barulah kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Barulah kita dapat menjadi warisan kerajaan surga. Oke, persoalannya di sini, mengapa kita harus mengampuni? Oke, yang pertama adalah supaya kita menjadi sembuh dari segala macam penyakit yang boleh membahayakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Oke, dan apabila kita mengampuni, di situ kita melihat kuasa Tuhan bekerja seperti yang di dalam Matius 9 ayat 5 hingga ayat 7. Oke, mari kita buka Matius 9 ayat 5 hingga ayat 7. Oke, karena Tuhan sendiri yang telah menyatakan bagi kita, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan mengapa kita harus mengampuni? Ini yang sangat penting dalam hidup kita, karena tanpa kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Ingat saudara-saudariku, karena kita ini adalah bait Allah Tuhan. Ya, kita harus kudus di mata Tuhan. Kita harus sempurna. Kita harus sudah dibereskan, barulah kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Barulah kita dapat menjadi warisan kerajaan surga. Oke, persoalannya di sini, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama adalah supaya kita menjadi sembuh dari segala macam penyakit yang boleh membahayakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan apabila kita mengampuni, di situ kita melihat kuasa Tuhan bekerja seperti yang di dalam Matius 9 ayat 5 hingga ayat 7. Mari kita buka Matius 9 ayat 5 hingga ayat 7. Karena Tuhan sendiri yang telah menyatakan bagi kita, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Amin. Inilah firman Tuhan. Kita telah melihat contohnya di sini adalah apabila seorang yang lumpuh telah disembuhkan karena dosanya telah diampuni. Kita melihat sekiranya Tuhan telah mengampuni dosa kita, maka kita telah disembuhkan. Itu adalah yang paling penting, baik pun dari segi jasmani, baik pun dari segi rohani, kita juga akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila kita mengampuni, apabila dosa kita telah diampuni, inilah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua juga harus kita tahu
Kenapa? Mengapa kita harus mengampuni? Oke, yang kedua yaitu hubungan kita bersama dengan Allah. Dan jika kita tidak mengampuni, di mana kita roh kita tidak sehat dan tidak dipulihkan. Begitu juga apabila kita tidak mengampuni di antara satu sama lain, yaitu hubungan kita, baik pun dengan keluarga kita, baik pun dengan saudara mara kita, baik pun dengan kawan-kawan kita, maka kita masih ada menyimpan dendam di antara satu sama lain. Ini akan boleh menyebabkan hubungan kita menjadi tidak sehat. Kenapa saya boleh mengatakan hubungan yang tidak sehat? Karena apabila kita saling berdendam, kepahitan itu ada sentiasa di dalam hati kita. Dan apabila kepahitan itu sentiasa dalam hati kita, maka roh iblis, maka jikalau kuasa ini tidak dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, maka roh sakit hati, roh dendam ini, roh kepahitan ini akan boleh menyebabkan hubungan kekeluargaan kita akan terputus. Dan juga pertalian, baik pun keluarga, baik pun pertalian kita dengan saudara mara kita akan putus. Baik pun pergaulan kita bersama dengan kawan-kawan kita, rakan sejawat kita akan menjadi tidak sehat. Karena kita saling berdendam di antara satu sama lain. Apabila kita melihat di antara satu sama lain, kita pun lari, kita pun tidak mau bertembung, kita pun tidak mau bersemuka. Itu sudah menunjukkan hubungan yang tidak sehat di antara satu sama lain, dan boleh juga membawa perpecahan baik pun di rumah tangga, baik pun di dalam persekutuan, dan selepas itu adalah konflik kepada kita. Apabila roh iblis ini akan sentiasa ada di dalam kita, maka roh iblis ini akan menguasai pemikiran kita, sehingga akan kita boleh membuat sesuatu yang tidak baik dalam pemikiran kita, sentiasa ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, ini adalah kenapa kita harus mengampuni. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni, yaitu kita harus membuang racun, yaitu kepahitan di dalam hati kita. Oke. Apabila kita tidak membuang rasa kepahitan, rasa itu adalah racun di dalam hati kita, maka timbullah sesuatu yang tidak kita ingini akan terjadi. Apabila iblis akan campur tangan apabila kita tidak mau mengampuni. Oke, yaitu seperti yang saya tahu, orang yang paling sakit di dunia ini, orang yang menderita adalah orang yang sakit hati, karena dia tidak tenang, tidak ada ketenangan di dalam dirinya, di dalam hatinya, karena dia sentiasa berdendam, sentiasa ingin membalas dendamnya untuk seseorang tersebut. Oke? Dan kita juga dapat melihat contoh yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu di dalam Kejadian 37, yaitu apabila saudara mara Yusuf yang telah iri hati kepada Yusuf, cemburu kepada Yusuf. Jadi mereka banyak hal yang mereka telah lakukan kepada Yusuf, sehingga kan mereka sanggup melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Dan juga last sekali, yang terakhir sekali, mereka telah menjual Yusuf, sedangkan Yusuf itu adalah saudara kandung mereka sendiri. Itu yang membuatkan kita, hubungan kita menjadi tidak sehat, dan juga membuatkan kepahitan ini akan sentiasa ada di dalam hati setiap kita. Dan di sini adalah orang yang tidak mengampuni adalah orang yang tinggi hati.
orang yang sombong, orang yang ego. Dan di sini juga orang yang meninggikan diri selalu orang yang tidak dapat mengampuni ini adalah orang yang tinggi hatinya, yang sentiasa meninggikan diri dan selalu merasakan dirinya sentiasa betul. Dia sentiasa ingat dia adalah orang yang sangat baik, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, saudara-saudariku, tetapi hanya Tuhan saja yang tahu dan menilai siapakah kita. Oke, dan tidak mau mengalah. Oke, dan seorang yang ego sangat sukar untuk mengampuni. Oke, maka inilah racunnya di dalam hidup kita. Ya, kita sudah tahu tadi kan, sebab kalau kita tidak mengampuni, hubungan kita dengan Allah tidak sehat. Oke, hubungan bukan dengan Allah saja, malah hubungan kita dengan saudara mara kita juga tidak sehat. Oke, seperti kita lihat di dalam Matius 23 ayat 12. Oke, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudariku, inilah firman Tuhan yang harus kita renungkan, di mana sekiranya kita yang sentiasa meninggikan diri, maka Tuhan akan merendahkan kita. Oke, ini adalah untuk pengajaran bagi kita supaya kita sentiasa memiliki hati yang rendah, memiliki hati yang mengasihi. Oke, dan juga pengampunan ini juga adalah salah satu jalan untuk kita keluar dari rasa dendam kepada orang lain. Ya, orang yang mengampuni adalah orang yang berhasil. Orang yang berhasil seperti Yusuf. Dia sanggup mengampuni semua saudara mara bapaknya. Ya, jadi mereka cemburu melihat dia sangat dikasihi oleh bapaknya. Okay. Jadi saya percaya biarlah kita menjadi seperti Yusuf, dapat mengampuni walau apapun yang orang lain telah lakukan kepada kita. Amin, saudara-saudariku. Oke, pengampunan ini juga akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Orang yang mengampuni adalah orang yang mengasihi saudaranya. Oke? Orang yang mengasihi saudaranya adalah seperti Yusuf. Karena Yusuf memang dia mengasihi saudara maranya. Amin. Oke, yang ini lagi, yang ketiga, sebab mengapa kita tidak dapat mengampuni. Ini adalah alasan kenapa kita tidak dapat mengampuni. Oke, yang pertama, kita selalu merasakan diri kita adalah orang yang benar. Oke? Orang yang paling baik, dan juga orang yang tidak pernah yang tidak dapat menerima keadaan yang sebenarnya. Oke? Dan sebab itu mengampuni sangat susah di dalam dirinya. Oke? Walaupun kita banyak kelemahan, tetapi kita harus mengampuni. Ingatlah saudara-saudariku, kita harus mengampuni supaya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan rakan sejawat kita dan semua kawan-kawan kita sempurna. Okay? Sempurna. Okay. Dan juga yang kedua, karena kita tidak menyadari dendam itu dapat merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Oke? Dan kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan, sebab tubuh kita adalah bait Allah. Oke, tubuh kita adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, firman-Nya berbunyi begini. Tidakkah kamu tahu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kita melihat ini bukan perkataan daripada manusia, tetapi ini adalah perkataan yang daripada Allah kita, Bapa yang dalam kerajaan surga. Kita ini adalah bait Allah. Kalau kita sudah merosakkan hati kita dengan rasa dendam, dengan kepahitan yang tidak dapat mengampuni, jadi kita juga akan merosakkan tubuh Kristus. Maka Tuhan juga akan merosakkan kita. Amin, saudara-saudariku. Kerana yang ketiga tadi, kenapa kita tidak dapat mengampuni. Yang ketiga adalah kerana kita tidak dewasa di dalam kerohanian. Dan kita tidak dapat mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yaitu hukum pertama yang Tuhan telah ajarkan kepada kita adalah mengasihi di antara satu sama lain dan mengasihi musuh kita. Orang yang mengasihi akan mengampuni kesalahan musuh kita. Amin, saudara-saudariku. Semua orang yang mengasihi adalah orang yang telah mengampuni dan juga orang yang dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada dua kunci untuk kita dapat mengampuni. Yang pertama, janganlah kita ingatkan lagi kesalahan orang lain terhadap kita. Kita minta Roh Kudus Tuhan, kita minta kuasa Tuhan membuangkan pemikiran kita, mendelitkan semua pemikiran kita di dalam hal-hal untuk kita mengingati kepada apa yang telah orang lain katakan, baik pun yang telah mereka buat terhadap kita. Kita minta Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang yang telah bersalah terhadap kita. Itu yang pertama. Sangat-sangat penting bagi kita supaya Tuhan dapat memampukan kita untuk kita mengampuni orang lain. Yang kedua, kita haruslah berdoa kepada musuh-musuh kita atau orang yang telah bersalah dan telah menyakiti hati kita, supaya Tuhan akan mendamaikan kita. Seperti di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Amin. Ini Tuhan sendiri telah mengajar kita untuk mengasihi musuh kita dan juga berdoa untuk musuh kita. Betapa hebatnya kuasa pengampunan yang Tuhan telah berikan. Semasa Tuhan, sebelum Tuhan disalibkan, sebelum Tuhan menghembuskan napas terakhir, dia telah mengatakan kepada Bapa di surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan katakan sebelum dia melafazkan kata-kata terakhirnya. Bagaimanakah kita? Dapatkah kita mengampuni? Kita akan coba dan minta Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni setiap orang yang telah bersalah terhadap kita. Amin, saudara-saudariku. Dan juga kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 7. Firman-Nya berbunyi begini, sebab itu di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ini sangat luar biasa.
karena Tuhan telah menebus kita, mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke, di sini kita melihat di dalam Efesus, sekali lagi kita melihat di dalam Efesus 31 ayat 32. Oke, sebelum saya menutup perkongsian saya, mari kita renungkan sekali lagi, yaitu kita sudah masuk dalam kesimpulan semua yang kita telah kongsikan. Oke, sebab di sini mengatakan, firman Tuhan telah mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, amin. Ya, beginilah pesanan Tuhan untuk kita semua. Kita harus melepaskan kepahitan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kita, supaya kita dapat diampuni dan supaya kita terus sehat, supaya terus kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula segala kejahatan, hendaklah kamu mesra terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Dalam kerajaan surga kita sudah menang karena kita telah mengalahkan semua kepahitan di dalam hidup kita. Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Dan juga ayat yang terakhir yaitu Markus 9 ayat yang ke-50. Mari kita melihat di dalam Markus 9 ayat 50. Firman-Nya berbunyi begini, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin, saudara-saudariku. Tuhan telah mengajar kita supaya kita seperti garam. Garam ini ada perasa. Garam ini adalah sesuatu pengawet, sesuatu yang kekal, yang kekal dalam hidup kita. Dan juga Tuhan telah mengajar kita supaya kita terus hidup damai dengan seseorang yang lain, dengan sesiapapun kita harus hidup damai. Selagi-lagi kita masih ada di bumi ini, selagi-lagi kita masih diberi kekuatan, belajarlah untuk hidup damai bersama dengan semua orang. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan untuk kita semua. Sebelum kita menghabiskan perkongsian ini, saya akan membawa kita di dalam doa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami di dalam kuasa pengampunan-Mu ya Tuhan. Banyak yang kami pelajari ya Bapa. Apabila kami mengampuni orang lain ya Tuhan, Kau juga akan mengampuni kami ya Bapa. Dan juga Tuhan terus mengajar kami agar kami mengasihi di antara satu sama lain ya Tuhan.
baik pun siapa musuh kami, baik pun siapa orang yang telah membenci kami ya Tuhan. Tuhan terus mengampuni semua mereka ya Bapa. Kami lapaskan pengampunan ya Tuhan, kami lapaskan kedamaian ya Bapa, agar semua kami mendapat pengampunan dari Tuhan, agar kami kudus, agar kami telah dibereskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar live streaming ini, agar mereka terus juga diberkati Tuhan, dan lawatan Tuhan ada melawati mereka ya Tuhan untuk hari ini. Bapa di surga, agar kami terus kekal, agar kami terus setia, agar kami terus mengasihi. Tuhan, hukum pertama yang Tuhan telah nyatakan bagi kami adalah mengasihi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala hormat pujian Tuhan kami kembalikan kepada Bapa kami yang di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama katakan amin.